Baik, salam, selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya membuat video ini. Saya sedang berada di Pulau Wetar, tepatnya di perusahaan tembaga, di mana sebentar malam saya akan ada di dalam pemberitaan Injil, atau tepatnya di dalam ibadah perayaan Natal yang ada di pulau ini, teristimewa di perusahaan tembaga Batu Tua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi sedikit beberapa pengalaman. Sebenarnya saya ingin live lewat media ini, namun saudara, karena berhubung dengan sinyal di tempat di mana saya berada atau di pulau ini itu kadang muncul, kadang tenggelam, ya saudara, sinyalnya kurang baik, sehingga saya mengambil keputusan untuk tidak melakukan live, namun saya membuat konten atau video ini, VT ini, untuk dapat dibagikan bagi semua saudara yang sedang menyaksikan, baik itu lewat channel YouTube, bahkan juga di akun Facebook saya, bahkan mungkin juga nanti saya coba untuk tayangkan di TikTok, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya satu cerita pengalaman yang saya ingin bagikan atau saya share pada kesempatan ini, ya, sehubungan dengan pelayanan yang akan saya kerjakan pada malam hari nanti dalam perayaan Natal. Singkat cerita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin tanggal 8 Desember, tepatnya jam 7 pagi, saya berangkat dari Bandara El Tari Kupang menuju ke Atapupu, Atambua secara khusus, saudara, dalam penerbangan pesawat Wings Air. Dan puji Tuhan, dalam penerbangan tersebut Tuhan menyertai dengan luar biasa, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di Atambua. Dan setelah dari Bandar Udara Atambua, kami berangkat ke pelabuhan yang tepatnya ada di Atapupu dengan menggunakan bis perusahaan. Dan kemudian saudara, sampai di pelabuhan Atapupu kurang lebih kami ada di jam 10 pagi. Setelah beberapa saat kami menunggu, dan kami akhirnya berangkat di dalam pelayaran bersama dengan kapal milik perusahaan, yaitu kapal Starlight, dan kami menuju ke Pulau Wetar. Kurang lebih, saudaraku, estimasi perjalanan yang ditempuh itu adalah 8 jam, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kami berangkat dari Atapupu. Awalnya cuaca baik, menyenangkan, saudara, dan kami akhirnya dalam pelayaran itu sudah sampai di tengah laut, ya, mungkin sekitar 3-4 jam lagi kami akan tiba di Pulau Wetar. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayaran tersebut tiba-tiba kami dihantam oleh gelombang yang cukup besar, sehingga kapal yang kami tumpangi itu mengalami goncangan yang cukup juga. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri baru pernah mengalami gelombang yang semacam itu, meskipun saya sering melakukan pelayaran, ya, sering naik kapal, baik itu dari Kupang ke daerah-daerah di seputaran Nusa Tenggara Timur, bahkan juga sampai ke Pulau Jawa. Ya, saya pernah, saudaraku, belum pernah bertemu dengan cuaca se ekstrim pada hari kemarin. Bahkan sempat keputusan dari nahkoda kapal untuk putar balik atau kembali ke Atapupu, saudara yang terkasih, karena cuaca yang begitu kuat, ekstrim. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun pelayaran tetap terus berlangsung atau terus jalan sampai mungkin sekitar 1 jam kami dihantam oleh gelombang yang cukup besar, kurang lebih 2-3 meter, saudaraku.
Dan akhirnya kami melewati itu dan laut kembali dapat teduh meskipun ada gelombang-gelombang kecil, namun lebih teduh dibandingkan dengan 1 jam sebelumnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kami tiba di Pulau Wetar, tepatnya di tambang tembaga yang ada di pulau ini di PT Tua dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, yang saya mau sharekan di sini adalah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 hari sebelum saya melakukan keberangkatan, tepatnya di hari Jumat, Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk ada di dalam pelayanan pemberitaan Injil di PT PLTU, ya saudara, pembangkit tenaga listrik ya yang ada di Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah karyawan dan juga ibadah bersama yang sering dilakukan setiap minggu, tepatnya pada hari Jumat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pemberitaan Injil yang saya sampaikan, saya bicara tentang seputaran bahaya-bahaya yang sering dihadapi atau yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Di mana saja kita berada, saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan sejumlah bahaya-bahaya yang juga seringkali menakutkan kita. Ya, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan memberikan jaminan perlindungan yang sejati buat anak-anaknya. Ya, Dia memberikan perlindungan yang luar biasa bagi kita. Dan saya men-sharingkan atau berbagi ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana dibicarakan dengan begitu lugas dan tuntas bahwa orang-orang yang berlindung di dalam naungan yang maha tinggi itu ada dalam perlindungan Allah. Ya saudara, dimanapun kita berada, dimanapun saudara dan saya melangkahkan kaki kita, ada penyertaan Tuhan yang tentunya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita sekalian. Kalau tanpa seizin Tuhan, maka tidak ada satu bahaya apapun yang bisa menghantam atau membahayakan hidup saudara dan saya. Kitab Yesaya pasal yang ke-43 juga di sana dikatakan dengan jelas, ya saudara, Tuhan itu menyertai kita. Dia bisa membawa kita melewati api, melewati air, melewati badai, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 juga di sana dikatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya saja membimbing kita ke air yang teduh, ya, rumput yang hijau, tetapi juga Dia ada di dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama mengatakan lembah bayang-bayang maut. Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu pengalaman singkat yang saya bagikan pada kesempatan ini juga kiranya menolong kita sekalian. Saya tidak tahu saudara sedang melakukan pekerjaan apa, perjalanan apa, dan mungkin saudara mengalami situasi-situasi yang membahayakan. Tetapi percayalah, jaminan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan belum mengizinkan, maka tidak ada satu bahaya apapun yang dapat merenggut nyawa kita. Percayalah, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kiranya Kristus terus dimuliakan lewat seluruh kehidupan kita, dan lewat seluruh kesaksian hidup kita, kita boleh menyatakan tentang Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.